Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bonkla. Terima kasih teman-teman yang support, like, komen, dan subscribe, yang sudah mengklik dan menonton video saya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya merawat bonsai kelapa teman-teman ya. Pulang kerja teman-teman, saya sempatkan merawat bonsai kelapa, dan ini sayang teman-teman tidak saya buatkan konten karena ini unik teman-teman ya. Bahan bonsai kelapa gading ini saya program dari awal, tentunya tanpa sayat mawar teman-teman ya. Masih original teman-teman, maksudnya original, pelepah kuncup tak jadi daun pertama hingga sekarang teman-teman, daun pucuk terbarunya teman-teman belum pernah saya pruning teman-teman ya. Dan kali ini saya akan mempruningnya untuk pertama kali teman-teman, sejak dia saya dapatkan tunas hasil ngebolang teman-teman ya. Saat itu masih berdaun, tahun pertama ini baru akan keluar teman-teman. Dan ini terlihat teman-teman, ini pelepah kuncup yang tidak jadi teman-teman. Ada, ini masih belum saya buang. Ini daun kedua, daun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan daun yang ke-13 teman-teman ya. Ini bakal daun ke-13-nya sudah akan mekar dan nanti kita sayat teman-teman. Dan ini 13 daun, belumlah berumur 1 tahun teman-teman. Ini ada juga saya buatkan kontennya saat mendapatkan, saya satukan dengan konten program akar unik teman-teman ya. Ini dia bahannya teman-teman. Teman-teman bisa cek video-video koleksi saya. Ini ciri khasnya teman-teman. Saat tunas pernah juga saya buat konten, namun saya tidak mengupdate teman-teman ya. Bosan juga teman-teman selalu mengupdate. Nah, ini bahan saya buatkan konten baru teman-teman ya, dengan pruning pertama teman-teman ya. Pruning bahan bonsai kelapa tanpa menyisakan sisa pelepah teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita pruning mulai dari pelepah kuncup yang tak jadi ini teman-teman ya. Ini tak perlu dipruning teman-teman, hanya dicabut lapuk teman-teman ya. Dan ini teman-teman semi original teman-teman ya. Ini merekah teman-teman karena desakan bonggol yang bertumbuh besar teman-teman ya, karena kita tidak memprogram dari awal dengan merusak batangnya teman-teman ya. Pelepah kuncup tak jadi itu tetap kita pertahankan, daun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya tetap dipertahankan teman-teman. Ini terlihat bonggolnya teman-teman ya. Ini kelapa gading teman-teman ya. Ini termasuk super teman-teman ya, dengan kita memprogram daun sejak dari dini teman-teman ya. Namun dengan catatan tanpa sayat mawar teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bonggolnya sudah besar teman-teman ya. Untuk digenggam satu jari tidak bisa lagi dengan dikepal teman-teman ya, karena pelepahnya yang mekar teman-teman ya. Dan pelepah ini teman-teman sedikit luar biasa teman-teman ya. Nah, ini pelepah kelapa gading sangat super teman ya. Jarang-jarang saya temukan bahan bonsai kelapa saya sesubur ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kita pruning di daun yang keduanya teman-teman ya. Daun pertama, tadi pelepah kuncup tak jadi itu teman-teman. Ini sedikit kita kurangi teman-teman ya. Ini saya berikan sabut kelapa dan sedikit akar kadakan teman-teman untuk merangsang. Ini alhamdulillah ada akar baru teman-teman. Ini saya program on the rock teman-teman ya. Ini di dalam ada batu karang, namun belum akan saya buka buronnya teman-teman. Sedikit kita intip akarnya teman-teman. Ini akar serabut tumbuh besar teman-teman ya. Jangan sepelekan akar serabut ini teman-teman ya. Akar serabut inilah yang mencari makanan teman-teman ya. Saat dia nanti habis normal isi batoknya teman-teman, akar serabut itu tidak perlu lagi beradaptasi teman-teman ya. Ini daun pertama kita pruning teman-teman ya. Kita kandaskan teman-teman hingga ke batangnya teman-teman ya. Inilah pruning tanpa menyisakan sisa pelepah teman-teman ya, agar tidak terlihat culun dan tidak terlihat seperti bahan tunas kelapa, bonsai kelapa yang baru diakali. Ini teman-teman daun yang kedua kita pruning teman-teman ya. Ini yang mengering di tengah ini teman-teman, sisa-sisa tapis dan pelepah lama ini teman-teman ya. Ini daun yang kedua teman-teman. Bismillah, kita pruning teman-teman ya. Ini masih keras teman-teman. Ini kita pruning hingga ke batangnya teman-teman ya. Bahkan ini sisanya yang kering-kering ini bisa kita bersihkan teman-teman, dan dia sudah menjadi batang teman-teman ya. Ini teman-teman batangnya sudah panjang teman-teman ya, meskipun tanpa dipruning teman-teman ya. Ini baru pertama kali dipruning. Ini batang teman-teman ya, sudah menjadi batang sebesar ini teman-teman.
Jika ingin kita lebih besar daripada ini teman-teman, kita tidak memprogram daunnya sejak dari tunas teman-teman ya. Sejak dari dini kita biarkan los. Ini akan lebih jauh lebih membesar teman-teman ya. Dan daun ketiga teman-teman, ini daun ketiga. Kita lihat teman-teman, ini daun ketiga sedikit rusak teman-teman ya. Ini bukan belajar pecah daun ya teman-teman ya. Ini karena saya pembersihan perawatan hama teman-teman. Ini putih-putih kuning-kuning karena dihinggapi kutu putih teman-teman ya. Dan ini robek, bukan saya kesankan untuk pecah daun. Oke teman-teman, ini kita pruning juga kandas teman-teman ya, karena dia bonggolnya sudah ada teman-teman. Meskipun masih basah teman-teman, namun ini sudah bisa kita pruning kandas teman-teman ya. Oke teman-teman, sedikit kita rapikan teman-teman. Daun keempat kita lihat teman-teman, ini daun keempatnya teman-teman. Ini artinya dia belajar pecah daun di daun kelima teman-teman ya. Nah, ini sudah ada gejala pecah daun teman-teman ya. Gejala, dan di daun ke-6, mana daun ke-6-nya teman-teman? Ini daun kelima teman-teman. Ini daun kelima dan ini daun ke-6. Terlihat sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Dan daun berikutnya teman-teman lebih cepat untuk pecah daunnya teman-teman ya. Ini agak sedikit membesar teman-teman, karena memang sengaja teman-teman ya, agar bahan ini seimbang, besarnya tidak terlalu kerdil teman-teman ya, karena kita memprogram bonsai kelapa ini bukan hanya kerdil teman-teman ya. Terlihat ini sisa menghitam teman, tapi sini saat saya ekstrim sebelum ini dihinggapi hama dan menghitam teman-teman ya. Namun beruntung hanya di bagian tapisnya teman-teman. Dan ini sudah bisa kita rawat teman-teman ya. Ini sudah bisa kita sayat teman-teman. Namun ini nanti saya lanjutkan penyayatan teman-teman. Saya masih ada satu lagi bahan yang akan saya pruning teman-teman ya. Nah, ini satu lagi teman-teman. Berhubung durasi dan saya belum bisa mengedit video teman-teman, itu nanti akan saya sayat kembali teman-teman. Dan ini juga dari awal tanpa pruning teman-teman ya. Namun sayang pelepah kuncup tak jadinya sudah rontok sendiri di sini bagiannya teman-teman. Nah, ini daun pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah berdaun 12 teman-teman ya. Dan kita mulai pruningnya teman-teman. Ini di daun pertamanya kita pruning teman-teman ya. Bismillah. Nah, kita tarik saja teman-teman, tidak perlu dipruning. Daun pertama, daun kedua, ini masih lengket teman-teman. Ini daun keduanya teman-teman ya. Daun kedua teman-teman. Ketiganya, ini sepertinya bisa kita tarik saja teman-teman, karena terlalu mepet pada bonggolnya teman-teman. Kita cabut teman-teman ya. Ini 100% original saya set teman-teman. Ini bahkan tampuk pelepah sabut ini tidak saya kupas teman-teman ya, 100% original. Ini daun keempat teman-teman ya. Daun keempat kita pruning juga daun keempatnya teman-teman. Namun ini sedikit sepertinya bonggol sedikit kecil teman-teman ya, karena ini berbatok mini teman-teman ya. Ini pernah juga saya buatkan konten saat mendapatkan ini pemberian dari customer saya di bengkel teman-teman, beberapa bulan yang lalu, sekitar 7 ataupun 8 bulan yang lalu pernah juga saya buat konten teman-teman ya. Dan ini kita lihat teman-teman, ini satu daun hangus teman-teman. Ini awalnya terkena kutu putih dan saya paksa menjemur teman-teman ya, untuk penyuburannya. Karena jika tidak dijemur, selalu ditempatkan di tempat teduh, bahan ini menjadi sasaran empuk hama teman-teman ya. Oleh sebab itu makanya bahan bonsai kelapa itu susah rimbunnya teman-teman, karena diserang hama teman-teman ya. Jika dibiarkan seperti ini jelek teman-teman ya. Namun tidak dengan saya teman-teman. Ini saya masih pergunakan untuk pertumbuhan batangnya teman-teman ya. Dan bahan ini terlihat rimbun agar tidak culun teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sedikit kita rawat tapisnya teman-teman. Ini sepertinya ini pelepah belum terlalu tinggi teman-teman ya. Ini baru saja saya tarik teman-teman. Dan ini juga kita tarik sedikit teman-teman ya, untuk menjaga bonggolnya pelepah ini agar tidak terlalu pendek teman-teman. Ini bisa kita lanjutkan penyayatannya teman sekitar 3 ataupun 5 hari ke depan teman-teman, agar pelepah ini sedikit lebih tinggi lagi teman-teman ya, agar dia seimbang dengan pelepah yang lainnya. Dan ini karena saya sedikit
mencurigai teman-teman, ini bahan ini tidak normal kerdilnya di daun yang satu ini teman-teman. Mungkin bahan ini tidak ingin kerdil dan kita paksa kerdil teman-teman, hingga daunnya tidak seimbang teman-teman. Ini tidak normal kerdilnya. Baiklah teman-teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.